itu sangat-sangat dahsyat. Dan terang itu walaupun kecil, pasti menarik perhatian. Contoh, semua pasti pernah ngalamin mati lampu tuh. Waktu lampu nyala coba, semua rumah saya jamin pasti gini, ye nyala pasti gitu kan. Mana ada orang lampu nyala gini, lah kok nyala sih gitu. Mana ada nggak yang kayak gitu? Ya enakan gelap tahu, mana ada? Nggak ada. Nah masalahnya ketika orang akhirnya tidak menjaga pintu gerbang hati, yang terjadi adalah kalau tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Bapak Ibu, ada sebuah prinsip yang indah karena kalau kita lihat pohon Natal, nah itu ya pohon Natal saya patah, jadi saya nggak bisa pasang. Saya baru tahu juga ternyata pohon Natal bisa disewa, ya. Ada yang muter, macam-macam lah bentuknya. Tapi mahal juga ya, sebulan mahal juga. Nah, pohon Natal itu di abad the Middle Age, abad ke-5 sampai 15 itu dipotong sama orang-orang Jerman, dibawa ke rumah, pohon-pohon pinus. Terus salah satu ornamen yang digantung itu adalah apel. Lucu juga karena mereka berpikir Yesus datang buat menebus dosa, betul sih. Dan mereka berpikir buah yang dimakan di Taman Firdaus itu adalah apel. Padahal Alkitab kan nggak pernah bilang apel ya. Mungkin aja duren, kita mana tahu ya. Jadi digantunginnya apel. Ditegur sama denominasi atau sinode Protestan tertua di dunia namanya The Moravian Church. Dipertajam lagi sama Martin Luther di abad-abad 14. Guys, jangan pakai apel dong. Gantunginnya lilin. Karena Kristus datang membawa terang bagi bumi gitu loh. Digantunginnya sama mereka, masalahnya lilinnya nggak ada lilin yang baterai kan saat itu ya, belum ada. Digantunginnya lilin beneran. Terjadi kebakaran lah di mana-mana akhirnya. Karena kan di rumah-rumah. Nah terus kemudian pohon ini kemudian mulai dikenal sama ratu-ratu di Inggris. Nah ratu-ratu di Inggris akhirnya mulai taruhin kado di bawahnya kayak gitu. Itu awal cikal bakalnya begitu. Kalau dipikir lucu juga ya, ulang tahun Yesus yang tukar kado kita ya. Bayangin Bapak Ibu ulang tahun, teman-teman datang ke rumah, mereka tukar kado, kita nggak dikasih kado. Agak-agak lucu sih. Kita baca sama-sama ya, Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Saya cuma mau kasih perbandingan aja yang terjadi di perjanjian lama sama perjanjian baru. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Roh Kudus sekarang ada di dalam kita tuh. Roh Tuhan dulu di perjanjian lama dikatakan roh Tuhan ada di atas manusia. Dan datangnya insidental. Bisa sewaktu-waktu ditinggalkan. Karena belum ada mediatornya, belum ada Yesus. Waktu pencurahan Roh Kudus nggak pernah dikatakan ada di atas manusia lagi hari ini. Roh Kudus ada di dalam kita hari ini. Dulu terang Tuhan ada di atas manusia. Perhatikan Efesus 5 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak. Wow. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya selalu punya prinsip begini. Saya tidak bisa berikan apapun kalau saya nggak punya apapun itu. Saya nggak bisa memberikan sesuatu kalau saya nggak punya sesuatu. Saya tidak bisa memberikan yang terbaik kalau saya nggak pernah punya yang terbaik. Belajarlah terima yang terbaik. Karena sering kali kita dibohongin sama iblis, kita dituduh sama dia, bahwa Tuhan berseberangan lah, Tuhan nggak suka sama kita lah, Tuhan marah lah sama kita. Bahkan beberapa hari lalu, saya mendengar orang ngomong begini sama saya nggak suka Pak caranya Tuhan sama saya. Saya dalam hati gini, lu so tau amat sih, dia kan maha tahu, kenapa lu yang so tau gitu. Caranya Tuhan ya indah lah, ujungnya pasti luar biasa, kenapa kita yang ngatur-ngatur dia. Bayangkan ini pribadi yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa loh. Kita enggak, terus kita pengikut dia. Kalau gitu kita harusnya menyerahkan segala sesuatunya sama dia, dia yang take care semuanya. Walaupun hari ini kita lihat sesuatu yang kita nggak suka, kan harusnya gitu. Nah hidup sebagai anak-anak terang, itu berarti kalau kita udah terima kado yang terbaik, jadilah kado buat orang lain. Ya itu maksudnya. Nah coba lihat lagi sekarang Keluaran pasal yang ke-34, Keluaran 34, ayatnya yang ke-35. Ini saya cuma mau kasih gambaran aja ya, terang Tuhan pada saat itu di manusia, itu datang dan pergi. Datang dan pergi. Sekarang terang itu tinggal di dalam kita loh. Ya, saya cuma mau kasih gambaran ini supaya kita tanggung jawab. Ya. Ayat 35 katakan begini, apabila orang Israel melihat muka Musa, kulit muka Musa bercahaya.
Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Kulit muka Musa bercahaya. Mereka takut loh lihatnya. Karena waktu itu Tuhan memang masih berseberangan sama manusia. Jadi banyak sekali manusia, khususnya bangsa Israel, bilang gini, aduh gue gak berani deket-deket, ntar kalau ada apa-apa, kalau deket-deket gue mati lagi. Bahkan beberapa kali mereka bilang begini sama Musa, lu aja yang ngomong, jangan gue. Kan lu mediatornya, ntar gue deket-deket dia, ntar kenapa-kenapa lagi. Begini, bukan Tuhan membunuh manusia, bukan. Kekudusan Tuhan itu bisa melumat ketidakkudusannya manusia saat itu ya. Jadi manusia gak bisa deket-deket. Makanya waktu semak belukar itu Tuhan bilang begini sama Musa, Musa jangan deket-deket, this is the holy ground. Ironis kan, ini tanah kudus tapi kamu jangan deket-deket, karena kekudusan Tuhan bisa melumat hidupmu karena kamu gak kudus. Sekarang saya mau tanya, Roh Kudus ada di dalam sini toh? Kok gak mati? Ayo, manunggal dengan Tuhan. Kenapa gak mati? Karena setiap hari kita dikuduskan oleh Yesus. Padahal kita gak pernah bisa sempurna. Tiap hari disempurnakan sama dia. Dulu waktu imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus, hadirat Tuhan turun. Tuhan lihat manusia, lihat imam besar dari lensa kacamata hukum Taurat. Lu gak kudus, lu gak tadi prosesi pengudusan diri, mati dia. Hari ini Tuhan lihat kita semuanya dari lensa kasih karunia. Dia lihat pengorbanan Yesus, itu sebabnya semua kita di hadapannya dia sempurna. Dengan pengertian itu aja, harusnya kita merdeka. Harusnya kita betul-betul hari ini hidupnya terima kasih Tuhan, saya diberikan kebaikan sama Tuhan. Itu sebabnya Paulus agak vulgar sih, waktu dijelasin tentang apa yang terjadi sama Musa. Dia tulis begini, 2 Korintus 3 ayat 7 sampai ayat 11 mengatakan begini. 2 Korintus 3 ayat 7 mengatakan begini. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Vulgar banget. Dan agak-agak kasar dia nulisnya. Karena dia mau kasih tahu sama kita, nih ya, gua kasih nih perbandingannya. Dulu hukum Taurat tertulis di pada loh-loh batu, dia bilang begitu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Ada kemuliaan Allah juga kok waktu dikasih, waktu saat itu. Sebab sekalipun pudar juga, pudar kemuliaan Tuhannya. Cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian pada saat itu, padahal itu cuma datang dan pergi pada saat itu, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh Kudus pada hari ini kepada hidup kita semuanya hari ini. Dia lagi kasih tahu itu sama kita. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, pelayanan yang membawa kepada penghukuman, maksudnya Taurat itu kalau kamu nggak lakukan selesai kamu. Walaupun itu aja mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, karena hari ini kita dibenarkan sama Kristus. Ini vulgar loh dia ngomongnya. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini hari ini, sama sekali nggak ada artinya. Yang dulu dibanding hari ini. Sebab jika yang pudar disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar, cahaya itu yang ada di dalam kita disertai dengan kemuliaan. Saya cuma mau kasih pengertian ini di dalam kita. Semua kita waktu terima Yesus diberikan cahaya Tuhan di dalam kita. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Satu-satunya pribadi yang bisa menutup cahaya Tuhan itu hanya diri kita sendiri. Gimana caranya? Jadi semua kita waktu Roh Kudus hadir, Roh Kudus masuk ke dalam sini, terima Yesus toh, terang Tuhan ikut masuk ke sini. Berdiam di sini. Nah, harusnya hidup sebagai anak-anak terang itu harusnya adalah dimanapun saya berada, saya bertanggung jawab supaya orang-orang bisa baca Alkitab lewat hidup saya. Supaya orang bisa lihat Yesus dari perbuatan saya, dari perkataan saya, dimulai dari rumah saya. Makanya saya selalu bilang begini, Bapak Ibu gak bisa validasi Billy Lantang berdiri di depan mimbar, gak bisa. Harus tanya sama istri saya, kedua anak saya sama Mbak di rumah. Kalau di dalam tekanan saya seperti apa? Kalau enggak, munafik saya di sini. Apakah saya ada terang Tuhan di dalam situ? Itu orang-orang yang paling dekat sama saya. Di hari Senin, itu kan hari libur saya. Biasanya kan hamba Tuhan begitu ya, Edwin juga gitu pasti. Hari Senin itu hari libur. Mbak di rumah yang udah kerja sama saya 25 tahun, dia juga tahu. Tapi namanya manusia kan selalu ada salahnya. Di rumah, mumpung istri saya nggak ada ke toilet ya, yang ngurusin uang belanja saya. Karena saya teliti banget. Sesibuk-sibuknya saya nih, ya, yang bayar gas saya. Mau pesan Aqua, Mbak datang ke saya. Mas, Aqua habis, ntar saya pencetin Indomaret misalnya.
Itu saya semua. Karena teliti. Tukang sayur datang, "Mas, uang sayur." Saya. Kita bagi tugas sih memang di rumah. Kalau istri saya MacGyver. Tahu nggak MacGyver? Yang suka betul-betulin sesuatu, tahu nggak? Nanti tiba-tiba ada bocor-bocor, dia di loteng dong. Jadi anak-anak kalau ada apa-apa dirusak bukan manggil saya, manggilnya istri saya. "Mami, apaan? Ada yang rusak, pintu rusak." Istri saya yang betulin. Ya gitulah, semua keluarga kan beda-beda ya. Saya ngurusin uang belanja. Harusnya kan urusan dia ya. Hari Senin, tukang sayur kan pasti datang pagi-pagi. Istri saya udah bilang, "Kalau Senin jangan ketok-ketok kamar. Bapak tidur sampai siang." Katanya. Karena saya me time banget tuh, tidur saya bisa tidur lama gitu. Jam 8 pagi, jam 7 kadang-kadang. Kan hari Senin ya, dia lupa. Saya buka pintu. "Apaan?" "Uang belanja." Dia kalau ngomong keras toh. Teman-teman saya yang sering ke rumah pasti tahu. Kayak gitu. "Uang belanja." Gitu. Terus saya bilang gini, "Ini hari apa?" "Astagfirullahaladzim. Oh iya hari Senin. Maaf Pak. Ya udah gak bisa tidur lagi. Apakah saya marah-marah sama dia? "Mulai hari ini, portal tutup semuanya. Tukang sayur gak boleh ke sini. Udah gak usah beli sayur lagi. Kita gak usah makan sayur selama-lamanya." Apakah saya begitu sama dia? Tanya sama dia. Malah dia yang lebih galak sama saya. Tanya. Tahu teman-teman saya tahu yang sering ke rumah. Dulu anak-anak pas masih kecil-kecil, kalau lagi perjalanan pulang dari pergi-pergi tengah-tengah minggu ya, mereka nggak tidur siang toh. Dia kan protektif banget sama anak-anak. Dia telepon saya. Biasanya Mbak kalau telepon majikan gimana sih? "Pak, permisi, apa?" Dia nggak ada gitu-gituannya. Anak-anak pergi kan, jam 9 malam belum pulang nih, lagi on the way pulang, ditelepon. "Posisi di mana?" "Emangnya gue Grab?" "Posisi di mana?" "Kenapa sih Mbak?" "Itu anak-anak gak tidur siang. Besok sekolah semuanya. Kenapa sih anak-anak dibawa-bawa semua?" Cek, ditaruh teleponnya. "Anak-anak gua kenapa lo yang sewot?" Ayo. Galak kan? Ntar sampai di rumah, badannya kan gede. Yang satu digendong di tangan kanan, satu digendong di tangan kiri. Sambil jalan masuk ke dalam rumah, sambil ngedumel. Anak-anak dibawa-bawa aja. Tuh. Cuman kami sayang banget sama dia. Kami jadi kado bahkan hidup kami buat dia. Dia kayak gitu. Jadi dia tahu lah saya seperti apa di rumah. Berapa hari lalu dibilang ini, "Pak," kadang-kadang Pak, kadang-kadang Mas. "Mas Billy, saya udah kerja 25 tahun loh di sini. Nggak pernah sekalipun loh saya ngelihat marah. Saya juga pernah marah. Iya, marahnya normal," katanya. "Marahnya biasa aja." Saya orang munafik kalau saya di sini berdiri. Dan saya ngomongin kayak begini, kalau saya nggak bisa divalidasi sama orang terdekat. Kita orang munafik kalau kita datang ke gedung gereja hari Minggu, semuanya shalom-shalom. Bahkan yang berantem di mobil bilang sama istri sama suaminya gini, "Ibadah dulu, ntar lanjutin lagi." Masuk ke dalam gereja shalom-shalom, ayo, mana yang tahu lagi berkelahi? Masuk ke dalam mobil lagi, "Sampai mana tadi? Lanjutin, lo pikir gue lupa? Hah?" Nggak gitu kali. Bu, ini orang lain, bukan jemaat sini. Oke. Coba lihat ya, 2 Petrus 2 ayat 7-8. "Tetapi ia menyelamatkan Lot," 2 Petrus 2 ayat 7-8. Lot orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka setiap hari, tinggal di tengah-tengah dunia. Kita orang benar tinggal di tengah-tengah dunia, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kita orang yang benar, jiwa kita bisa tersiksa kalau setiap hari kita nggak jaga pintu gerbang hati. Satu-satunya pribadi yang bisa menutup cahaya Tuhan itu hanya diri kita. Caranya gimana? Ada banyak buktinya soalnya. Matius, coba lihat ya, pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dulu, coba lihat. Ayat yang ke-22, dikatakan begini. "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Setiap kali kita nggak jaga pintu gerbang hati. Setiap hari, kalau kita masih mau masuk ke dalam statistik bangsa Indonesia yang tahun lalu menempati urutan pertama di dunia, orang-orang yang ada di depan sosmed 5 jam per hari. Kalau kita masih mau dimasukin sampah-sampah seperti begitu tiap hari, ya, lama-lama terang itu ditutup sama kelakuan kita sendiri. Dan akibatnya fatal loh.
Bukannya kenapa? Bukannya Tuhan berseberangan sama kita dihukum. Enggak, bukan itu. Akibatnya nanti saya kasih ayatnya terakhir. Orang Kristen akhirnya hidupnya tanpa pengharapan dan gak punya pengharapan gara-gara gak jaga pintu gerbang hati. Input menentukan output. Kalau yang masuk sampah, yang keluar pasti sampah. Yang keluar, yang masuknya sampah, nanti udah lewat tindakan sama perkataan, pasti sampah yang keluar. Tetapi ketika yang masuknya firman, ketika yang masuknya adalah kebenaran firman, ketika kita mulai melatih kehidupan kita pintu gerbang hati, yang masuknya firman, keluar pasti firman. Pasti gitu. Dan akhirnya terang Tuhan yang ada di dalam sini nggak pernah bisa pudar, nggak bisa ditutup. Ingat ya, terang itu sangat-sangat dahsyat. Dan terang itu walaupun kecil, pasti menarik perhatian. Contoh, semua pasti pernah ngalamin mati lampu tuh. Waktu lampu nyala coba, semua rumah saya jamin pasti gini, ye nyala pasti gitu kan. Mana ada orang lampu nyala gini, gila kok nyala sih gitu. Mana ada nggak yang kayak gitu? Ya enakan gelap tahu, mana ada? Nggak ada. Nah masalahnya ketika orang akhirnya tidak menjaga pintu gerbang hati, yang terjadi adalah kalau mati lampu coba ya, di dalam hitungan 3, 4, 5 menit tiba-tiba mata kita bisa melihat pintu, bisa lihat jam dinding, bisa lihat perabotan rumah, karena tiba-tiba mata kita terbiasa di dalam kegelapan. Betul atau betul? Ih, itu pintu di situ, kelihatan akhirnya. Setelah sekian lama, bisa nggak jalan dalam kegelapan? Bisa. Dan pasti nggak ada damai sejahtera dan pasti nggak ada sukacita. Kayak gitu, kebanyakan begitu akhirnya. Matanya terlatih untuk lihat di dalam kegelapan. Itu sebabnya saya cuma mau kasih tahu sama kita pada hari ini. Ya, di Imamat 6 ayat 13 mengatakan begini. Imamat 6 ayat 13. Perhatikan ini. Ini zaman korban ya, zaman korban di perjanjian lama ya. Imamat 6 ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Oke, korban itu nggak boleh dibiarkan padam. Konotasinya semuanya pengorbanan saat itu. Masuk ke dalam perjanjian baru, pengorbanan nggak ada artinya tanpa ketaatan. Karena udah masuk dalam sini toh, coba lihat. Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Keep it on fire gitu loh, jangan sampai jadi gelap, itu maksud firman Tuhan. Nah sekarang perbedaannya, dulu pengorbanan, sekarang ketaatan. Sekarang yang dinilai sama Tuhan, yang dilihat dan menjadi kemerdekaan hidup adalah dari dalam sini, bukan luarnya lagi. Oke, jadi percuma ngelayani Tuhan, ngorbanin waktu, ngorbanin ini, itu, dan lain sebagainya, tanpa disertai ketaatan, pasti gelap jalannya. Orang-orang yang seperti begitu capek pelayanan. Karena apa? Ininya gelap dalamnya. Motivasinya udah nggak bener, matanya nggak dijaga, pendengaran pun nggak dijaga. Oke, sekarang perhatikan ini baik-baik. 1 Samuel 15 ayat 22, nggak usah dibuka, nanti dibuka rumah aja. Hosea 6 ayat 6 mengatakan begini, obedience is far greater than sacrifice. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Itu mulai tuh, transisinya masuk dalam perjanjian baru. Kalau saya bisa analogikan kira-kira begini, di tahun 2004, saya jemput anak saya dari Sanggar Melukis, karena dia suka melukis. Raina ini sekarang udah 24 tahun. Waktu tahun 2004 itu dia suka melukis, dan waktu dia mulai besar, dia bergaul sama pelukis-pelukis. Karena dia suka banget melukis. Saya jemput dari Sanggar Lukisan, tiba-tiba orang di Sanggar Lukisan bilang begini sama saya, Pak, ikut sertakan ya Pak, anak Bapak di pameran lukisan. Oke, berapa bayarnya? 300.000, mahal amat. Iya Pak, ini biaya pendaftaran, katanya gitu. Ya udah ikutan. Saya datang seperti Bapak Ibu, duduk seperti begini di daerah Kemang waktu itu. Ada sebuah galeri di situ. Terus event organizer naik atas mimbar. Bapak Ibu terima kasih buat kehadirannya. Sebentar lagi Bapak Ibu boleh masuk ke dalam ruang pameran. Bapak Ibu perkenalkan, inilah para pelukis. Semua masuk ke atas panggung. Berdiri atas panggung. Termasuk anak saya paling kecil umur 4 tahun. Yang paling tua 70 tahun di sana. Semua tepuk tangan, wah gitu. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu dipersilahkan untuk lihat lukisan karya-karya mereka di dalam. Bapak Ibu diberikan waktu 20 menit untuk lihat lukisan-lukisan. Nanti setelah 20 menit para pelukis akan bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Selama 20 menit di dalam itu, Bapak Ibu bisa lihat semua lukisan ada harganya. Berarti lukisan itu semua dijual. Oke, dijual. Bapak Ibu kalau suka sama lukisan apa dan mau beli, silahkan hubungi staf kami. Dan kalau sampai Bapak Ibu lihat di lukisan itu ada stiker warna oranye, itu pertanda berarti lukisan itu sudah terjual. Kalau ada stiker oranye.
Oke Bapak Ibu silakan berdiri masuk ke dalam. Ya saya bergegas masuk dong. Yang saya cari lukisan siapa? Anak saya. Saya nggak peduli lukisan yang lain. Saya pengen tahu dia ngelukis apa gitu kan. Saya datang, saya lihat dari jauh namanya Raina Abigail. Oh itu anak saya. Harganya tahu nggak berapa? 300.000. Dalam hati, uang pendaftaran balik nih. Sorry ya, ada darah India, jadi ada otak dagang. 300.000. Wah. Terus saya melihat nih, saya kan belum, sorry ya, saya bukan orang seni, saya nggak ngerti dunia lukisan. Saya ngelihat lukisan anak saya dari jauh, saya mendekat, saya ngelihat dari depan, saya kagak ngerti nih dia anak melukis apa. Dari kiri saya ngelihat nggak ngerti, dari kanan nggak ngerti, dari bawah nggak ngerti, tiba-tiba timbul perasaan gini, kok jelek ya lukisannya ya? Dalam hati. Sebagai bapak yang baik, saya pengen banget lukisan itu terjual toh, supaya nanti waktu dia masuk dia seneng. Sudah terjual. Jadi saya mulai cari teman-teman saya, orang tua murid yang lain. Ketemu. Bro, apa kabar? Yang ini kurang dekat. Jadi agak-agak formal ngomongnya. Apa kabar bro? Ini lukisan anak gua gitu. Terus dia ngeliatnya juga gitu, agak sopan juga sih. Walaupun mungkin dalam hatinya sama. Oh iya. Udah, begitu udah lewat aja. Dia nggak beli. Ya emang rada-rada aneh lukisannya. Yang kedua, orang yang kedua saya kenal baik. Bro, apa kabar? Beli dong lukisan anak gua. Lebih berani ngomongnya karena teman dekat. Dia juga lebih berani ngomongnya. Apaan tuh Bil? Gue juga gak tahu bro. Abstrak-abstrak aneh gitu ya gitu. Iya. Udahlah waktu berjalan 20 menit kan, gak ada yang beli. Teman-temannya udah laku loh. Teman-temannya kebeli itu cepet gitu. Event organizer datengin saya. Pak, kasihan Pak belum laku. Ya gimana Mbak? Agak-agak aneh lukisannya. Event organizer tuh orang dari sanggar melukisnya, dia bilang, Pak, anak bapak itu beda sama yang lain. Dia kalau ngelukis out of the box. Ya gue gak ngerti juga maksud lo out of the box apa gitu. Ya aneh Pak, abstrak itu beda, pokoknya gak sama yang lain. Makanya dia lain sendiri Pak. Ya tapi agak jelek kan jadinya Mbak gitu. Bukan Pak, orang seni pasti ngerti, dia bilang gitu. Ya buktinya gak ada yang beli. Udahlah Pak. Udahlah apa? Bapak aja yang beli. Enak aja. Ngapain gue beli? Udahlah Pak, kasihan. Enggak, gila di rumah banyak banget. Ngapain gue beli lukisan anakku sendiri? Udahlah Pak, kasihan Pak. Nanti nggak ada yang beli. Ntar lagi dia masuk Pak. Dengan berat hati. Akhirnya saya bilang, ya udah deh, boleh deh. Dalam hati saya, nggak akan ikut-ikut kayak gini lagi. Uang registrasi 300.000. Sekarang gue harus beli lagi lukisan 300.000. Rugi. Udah ya, dibeli, ditaruh dong stiker oranye. Anak saya masuk. Dia berteriak dong. Dad, it's sold, terjual. Iya terjual, puas loh terjual. Iya terjual. Dad, ada yang beli ya? Iya. Siapa ya Dad yang beli ya? Lady. Oh dia makin berteriak. Thank you Dad, thank you. Dia peluk saya serat-eratnya. Kamu kenapa senang banget sih nak? Dad, aku buat itu untuk Daddy. Oh. Dan waktu aku lagi ngelukis, aku inget Daddy. Dalam hati saya, sejelek itukah saya nak? Seabstrak itukah saya? Dari tadi gue mikirin itu jelek-jelek, ternyata dia terinspirasi sama gue. Kan segitunya sih nak dalam hati. Bapak Ibu, setelah sanggar lukisan itu, pameran itu selesai, setelah 1 bulan setelah itu, lukisan itu dikirim ke rumah saya. Dari tahun 2004 sampai hari ini lukisan itu tergantung di tembok rumah saya. Sekarang ada di kamar atas. Beberapa kali sempat pindah-pindah tempat. Kenapa saya gantung? Karena saya selalu terngiang-ngiang sama kata-kata dia. Dad, I made it for you. Aku buat ini untuk Daddy. Pernah satu hari tergantung di kamar adiknya. Dan kami habis mesbah keluarga keluar setelah bertahun-tahun silam. Saya lewatin, pendirian saya masih sama. Jelek, masih sama. Cuman saya nggak pernah ngomong, ya sekarang dia tahu sih. Kita datang ke ibadah ini tadi ya. Kita dipimpin sama tim Precision Worship yang suaranya luar biasa. Tadi kita nyanyi, suara kita nggak sebagus mereka tuh. Banyak yang fals, banyak yang jelek lah pokoknya. Sama Tuhan diambil, dipajang di tembok sorga. Yang komplain siapa? Malaikat. Itu jemaat Grace Community suaranya jelek-jelek itu kenapa pajang sih?
Yang pajang tuh suaranya Teddy, suaranya si Erik, Pak. Ngapain yang mereka-mereka gitu? Itu ada Jonathan Prawira, karena dia aja dipajang Tuhan gitu. Dipajang yang lain-lain suaranya jelek-jelek. Tau gak Tuhan bilang apa? Saya gak lihat kualitas suaranya. Mereka datang dengan ketaatan, itu yang menjadi terang dalam hidup mereka. Saya gak lihat luarnya, saya lihat dalamnya. Kalau enggak, kalau dia lihat kualitas, kalah set kita sama mereka. Makanya ya, mau jadi kado buat orang lain, seringkali tampaknya seolah-olah di mata dunia jelek. Tapi ketika dilakukan dengan ketaatan, dampaknya dahsyat. Saya punya teman meninggal di tahun 2018. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 2004. Saya ketemu sama dia. Bapak Ibu tahu nggak orang ini? Dia punya jemaat di kota Jakarta 2000. Bapak Ibu tahu nggak lokasi gerejanya di mana? Di bawah kolong jembatan, di samping rel kereta, di pinggir, di samping tempat pembuangan sampah, dan di tempat kumuh. 20 lokasi, per lokasi 100 orang. Bapak Ibu tahu nggak gembala sidangnya itu punya rumah layak, setiap hari dia mengambil tampang seorang pemulung. Dia mulung, hasil mulungnya dibagikan kepada orang di sekitarnya sambil dia nginjil ke mereka. Dia nggak nyuri jemaatnya orang, dia nggak recycle jemaat dari tempat lain, dia nginjil di jalanan, satu-satu terima Yesus. Bahkan wakil gembalanya pernah buang dia ke Kali Ciliwung jadi wakil gembala. Jadi dia bilang gini sama saya paling senang dibuang ke kali, karena orang yang buang saya ke kali pasti terima Yesus, katanya gitu. Saya khotbah di situ. Kalau khotbah di pinggir rel kereta, kalau kereta lewat saya harus diem karena nggak ada mic. Di satu tempat di Jakarta Utara lagi khotbah begini, kaki kenapa dingin ya? Tiba-tiba lihat ke bawah, air pasang. Airnya ngedorong air got yang naik ke kaki kami, air got baunya minta ampun. Semuanya tenang, nggak ada yang lihat ke bawah. Saya aja ngeliat ke bawah, semuanya dengerin khotbah. Karena udah biasa air pasang dan air got naik. Saya ajak teman saya pelayanan ke tempat-tempat kayak begitu, kagak ada yang mau datang. Habis itu setelah diajak sekali nggak mau datang lagi. Orang ini punya sosmed? Nggak punya. Hidupnya jadi kado buat orang lain tiap hari. Dari luar tampangnya tampang gereja, waduh, gubuk. Beberapa lokasi tuh gubuk dibuat dari kardus gudang garam. Bisa kapan aja tergusur. Masuknya begini nih ke dalam kalau mau ibadah. Kedengeran nggak? Jadi kado buat orang lain. Kalau jemaatnya nambah lebih dari 2000, disalurkan ke gereja-gereja lokal. Dahsyat. Gak penting kemasan di luarnya, dalamnya luar biasa. Itu yang Tuhan lihat. Itu terang Tuhan. Karena terang mengalahkan kegelapan. Jadi jangan berpikir, saya harus jadi kayak dia. Enggak. Mulai dari rumahmu, mulai ambil keputusan jadi orang yang tepat bagi pasanganmu, itu aja dulu. Ambil keputusan yang tepat, setiap hari saya harus jadi orang yang tepat bagi orang di sekeliling saya. Tapi Tuhan, kenapa ada yang nyebelin? Memang begitu, ada yang nyebelin dibiarin sama Tuhan, jangan didoain mati. Pak, saya tuh ya Pak, waktu lagi COVID, yang nyebelin tuh masuk ICU Pak, saya senang banget Pak. Udah gitu tiba-tiba saya dapat kabar dia pakai ventilator, saya makin senang Pak. Tahu Bapak yang terjadi apa Pak? Dia sembuh Pak. Dia keluar dari rumah sakit Pak, hari ini makin gemuk, makin nyebelin Pak. Kenapa ya Pak? Orang-orang baik dipanggil pulang Tuhan, yang nyebelin hidupnya lama. Supaya kita bisa punya kesempatan mengasihi. Karena kasih adalah keputusan, amin. Kita gak pernah dengar namanya Barnabas, yang kita dengar namanya Paulus. Barnabas adalah the second man-nya, orang yang ada di belakang layar yang jadi kado buat Paulus. Dia adalah orang yang kenalin Paulus sama jemaat di Antioquia, supaya akhirnya Paulus bisa kenal sama pilar gereja mula-mula. Orang gak ada yang dengar namanya Barnabas. Dia jual miliknya, dia kasih ke gereja mula-mula, orang gak pernah dengar kisahnya dia. Siapa? Barnabas. Dia bantuin seseorang yang nulis 2/3 dari perjanjian baru. Barnabas. Jadi kado buat orang lain. Dia gak peduli. Dia gak peduli namanya dikenal atau tidak, he doesn't care. Itu Barnabas. Yuk, saya cuma mau ajak kita hari ini belajar terima yang terbaik supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Saya tutup sama ayat ini. Coba lihat sama-sama saya. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 mengatakan begini. Ini yang saya katakan tadi. Kalau sampai terang Tuhan itu kita sendiri yang tutup, kita sendiri yang pudarkan, yang terjadi adalah ini.
Efesus 1 ayat 18. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu, kenapa? Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita jaga pintu gerbang hati, terang Tuhan terus menyala toh. Ketika ada masalah, pengharapan akan muncul. Kalau kita nggak jaga pintu gerbang hati, dan hati kita jadi gelap, makanya banyak orang Kristen nggak punya pengharapan. Banyak orang Kristen yang hidupnya jaga terang Tuhan, ketika ada masalah ngomong gini, nggak apa-apa bro, Tuhan itu luar biasa. Kita punya teman, kemarin beberapa minggu lalu, bulan lalu ngomong sama saya sama istri saya. Dulu mereka kalau liburan tinggal beli tiket, pergi ke tempat yang mereka mau. Tiba-tiba sekarang mereka bilang gini, ke Indomaret aja, itu udah rekreasi buat kita. Karena jatuh secara ekonomi. Tapi tahu nggak mereka bilang apa? Dia bilang gini, Kak Billy, aku senang banget justru di momen seperti ini, aku justru ngalami kuasa Tuhan. Itu berarti terang Tuhan yang nggak pudar. Dalam kondisi yang susah, pengharapannya menyala-nyala. Karena ada terang Tuhannya. Yuk, jaga pintu gerbang hati. Saya tutup sama ini. Saya kasih bukti yang luar biasa. Ya, di tulah yang ke-9 itu kan gelap gulita ya. Orang lihat aja nggak bisa. Kita ngalami hal yang serupa loh. Ya, saya kasih ayat terakhir. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 mengatakan begini. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tidak bisa menguasainya. Kita baru mengalami kegelapan yang luar biasa di zaman COVID yang baru kita lewati. Oke? Gelapnya luar biasa. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saya karena bergerak di yayasan, kami sudah 57 tahun punya satu departemen yang membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Kami dapat laporan dari mereka tuh setiap bulan, istri saya yang generate laporan-laporannya. Ini barusan tadi sebelum ke sini kami baru melakukan banyak administrasi untuk mereka, untuk berikan mereka paling tidak hadiah Natal di bulan ini. Jadi kami banyak ngurusin mereka di daerah. Oke? Ini yang terjadi. Waktu di zaman COVID, saya cuma mau bukain ini sama Bapak Ibu. Gereja mula-mula pertumbuhannya tiap hari ribuan. Ya, saya kasih 3 ayat terakhir ini ya. Kisah Rasul 2 ayat 47, coba lihat. Kisah Rasul 2 ayat 47, ayat yang terakhir. Ayat di Kisah Rasul ayat yang terakhir di Kisah Rasul 2 itu ayat 47. Dikatakan begini, mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang siapa? Jemaat mula-mula toh. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Oke? Diselamatkan. Kenapa? Pilarnya ada 5. Yang mereka lakukan sehingga terjadi ini, dan ini diadopsi sama Uni Soviet, saat itu masih Uni Soviet, dimasukin ke dalam undang-undang tahun 39. Elemen Tuhannya dihilangkan karena mereka negara sosialis dan komunis. Mereka pengen jumlahnya juga bertambah. Mereka mengadopsi pilar gereja mula-mula loh. Malu-maluin kan? Gereja buta sama hal seperti ini akhirnya. Coba lihat yang mereka lakukan. 5 hal. Ayat yang ke-42 mengatakan begini. Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. 1 ya. Dalam persekutuan. 2. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti, perjamuan kudus. 3. Berdoa. 4. Ayat 44 dan 45. Semua orang menjadi kepercaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang kelima, empati, saling membantu. Oke, ingat ya. Zaman COVID. Tanpa kita sadari, ini Tuhan itu selalu indah. Makanya banyak orang ngomong gini, gereja ditutup Pak. Bukan, gedungnya yang ditutup. Gerejanya selalu buka, karena gereja adalah saudara dan saya. Gerejanya cuma pindah tempat, ke rumah-rumah. Terangnya nggak bisa dipadamkan sama kegelapan dunia. Watch this. Waktu zaman COVID, tiba-tiba ya, khotbah di-upload ke sosial media, betul? Sampai hari ini toh, tiba-tiba orang belajar pengajaran rasul-rasul. 1, terjadi toh. Tuhan mengembalikan fungsi gereja kepada gereja mula-mula tanpa kita sadari. 1. Yang kedua, tadinya nggak mau berdoa pada berdoa karena apa? Ketakutan sama COVID, ya kan? Yang kelima, saling membantu toh mereka. Apa toh? PSBB ya.
Bulan April, inget nggak di awal-awal waktu lagi zaman COVID, orang-orang nggak mau naik ojol. Ingat nggak? Nggak mau deket-deketan. Mereka nggak punya makanan karena mereka nggak punya penghasilan. Saya sama adik saya, kita masukin ke grup WhatsApp. Guys, bantuin mereka yuk. Gitu. Tiba-tiba kita dapat dana dari teman-teman. Kita kerjasama sama warung dekat rumah. Dan kita kasih spanduk besar, supir ojol boleh makan gratis setiap hari. Kita memberkati warungnya, kita memberkati supir ojol toh. Setelah didata selama 1 bulan, kita berhasil memberi makan 1000 supir ojol di daerah perumahan rumah kita. Empati terjadi. Bukan kita aja, banyak yang bantu yang lain. 5 hal terjadi. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu pasti 1, 2, 3 pasti udah pernah lakuin dari pilar-pilar ini. Tanpa kita sadari toh. Kenapa? Karena waktu iblis mau lempar buah apel misalnya, kalau kena benjol toh, sama Tuhan ditangkap, dijadikan jus apel sama Tuhan. Sesuatu yang diperuntukkan bahaya buat kita, digantikan jadi kenikmatan di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Terang Tuhan gak bisa dipudarkan. Terang Tuhan mengalahkan kegelapan. Hasilnya apa? Dari yayasan kita aja ya, kita dapat hasil nih. Kita kumpulin data, selama COVID, 2000 orang terima Yesus. 2000 orang terima Yesus. Belum lagi yayasan-yayasan yang lain. Kita compare notes, teman-teman dari yayasan ini bilang, oh kalau di kita 1.500, kalau di kita 3.000 dan lain sebagainya. Itu dampaknya sampai hari ini. Pertumbuhan kekristenan di Indonesia sampai hari ini, pertambahannya luar biasa, ribuan Bapak Ibu. Gara-gara zaman COVID kemarin. Sama persis seperti jemaat mula-mula, tiap hari jumlahnya ditambah-tambahkan sama Tuhan. Kenapa? Terang selalu mengalahkan kegelapan. Jaga pintu hatimu, dan saya percaya hidupmu selalu di dalam terang. Dan hidup di dalam firman berarti apa? Berjalan dalam firman, firman adalah pelita, setelah itu adalah terang bagi jalanmu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.